Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 20600118053, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tentang teori fisika modern, di mana yang saya akan paparkan yang pertama adalah komposisi inti dan stabilitas inti. Nah, poin pertama adalah komposisi inti. Komposisi inti itu tersendiri adalah susunan struktur-struktur yang terdapat pada suatu inti tersebut. Nah, di sini kita akan berbicara tentang atom. Nah, biasanya apabila kita berbicara tentang atom, maka ada dua pembacaan. Yang pertama itu ada namanya inti, dan yang kedua itu ada yang namanya kulit. Inti umumnya terdapat proton dan neutron. Dan pada kulit biasanya terdapat elektron. Selanjutnya kita akan masuk kepada tahap simbol. Nah, misalkan suatu atom kita beri simbol X. Nah, kita beri pangkat pada sebelah kiri atas itu dengan simbol A, dengan di bawahnya itu simbol Z. Nah, A itu merupakan nomor massa atom. Nomor massa atom. Nah, di dalam fisika itu tersendiri, A ini dikatakan sebagai Ba. Nah, apa itu Ba? Ba merupakan berat atom. Berat atom. Nah, biasanya nih pada posisi A ini merupakan bilangan bulat dan bukan bilangan desimal atau pecahan. Nah, misalnya kita mengetahui suatu atom memiliki Ba sama dengan 7,89. Nah, kita dapat bulatkan menjadi 8 sehingga nomor massa tersebut merupakan 8. Nah, itu pada A. Sedangkan pada Z itu merupakan jumlah proton. Nah, Z ini dapat bertindak sebagai jumlah elektron apabila atom itu bersifat netral. Jadi Z ini juga bisa dikatakan dengan jumlah elektron dengan syarat atom itu setara atau atom itu netral. Misalnya kita memiliki atom X itu 20, berarti protonnya itu 20 dan elektronnya itu 20. Contoh lainnya adalah X dengan ion -2, berarti protonnya itu 20 sedangkan elektronnya itu 20 ditambah dengan 2. Mengapa di sini tambah sedangkan sini kurang? Karena identiknya apabila tanda minus itu berarti dia membutuhkan 2 elektron. Atau contoh lain adalah X -3 nih. Nah, ketika -3 di sini berarti protonnya itu ada 20 sedangkan elektronnya itu 20. Di sini plus ya, maksud saya plus 3. Berarti di sini -3. Mengapa? Karena identiknya jika dia plus berarti dia itu akan melepas. Sedangkan kalau minus dia itu akan menyerap. Simbol yang lain itu ada N, di mana N merupakan jumlah neutron. Jumlah neutron. Di mana jumlah ini disimbolkan dengan A dikurang Z, atau A tadi ini adalah nomor massa atom atau Ba, sedangkan Z adalah jumlah proton atau jumlah elektron. Sehingga jumlah neutron itu dapat dirumuskan A dikurang dengan Z. Baik, selanjutnya kita ke tahap kelimpahan atau unsur-unsur alami. Nah, yang pertama itu ada isotop, di mana nomor atomnya itu tidak sama, tetapi jumlah elektronnya itu sama, dan
unsurnya pun sama. Misalkan hidrogen, yang kedua nitrogen, atau yang ketiga adalah tetrogen, di mana dia memiliki massa atom yang berbeda, sedangkan dia memiliki jumlah elektron yang sama, yakni 1. Yang kedua adalah isobar. Nah, isobar ini kebalikan dari isotop, di mana jumlah elektronnya itu sama, sedangkan nomor massanya itu berbeda. Dan yang terakhir adalah isoton. Isoton ini di mana jumlah neutronnya itu sama. Jumlah neutronnya itu sama dan unsurnya itu berbeda atau tidak sama unsurnya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap stabilitas inti. Nah, stabilitas inti dapat dipengaruhi karena adanya perbandingan antara neutron dengan proton, atau perbandingan antara neutron dengan proton itu. Saya hanya mengubah lambangnya, hurufnya saja. Nah, dikatakan stabil suatu inti tersebut apabila perbandingan antara neutron dan elektronnya itu lebih kecil sama dengan 1, maka inti tersebut bersifat stabil. Nah, ketika nukleotidanya elektronnya lebih besar daripada 20, maka perbandingan persen antara neutron dengan elektronnya itu lebih besar daripada 1. Dalam artinya dia mengalami kenaikan 1,5. Nah, ketika nukleotidanya itu elektronnya itu lebih kecil sama dengan 20, maka perbandingan persen antara jumlah persen neutronnya itu dibandingkan dengan jumlah elektronnya itu, maka dia sama dengan 1. Selanjutnya, materi yang saya akan bawakan adalah energi ikat dan gaya ikat. Energi ikat di sini yang saya maksud adalah energi ikat inti dan gaya ikat inti itu sendiri. Nah, yang kita bahas dari awal adalah atom. Nah, jika bahas tentang atom, kita kan bahas tentang inti nih. Inti. Di dalam inti ini terdapat banyak proton. Nah, apabila proton-proton ini saling bereaksi, maka proton ini akan saling tolak-menolak. Akan saling tolak-menolak dengan proton yang lainnya. Sehingga adanya gaya tolak-menolak proton ini menghasilkan statement pertama bahwa seharusnya inti itu pecah. Ya, disebabkan karena adanya tolak-menolak antara proton dengan proton yang lainnya. Nah, tetapi timbul pertanyaan, bagaimana dengan manusia? Manusia itu sendiri kan terdiri dari beberapa banyak atom. Mengapa dia tidak pecah? Nah, statement kedua ini dapat dikatakan bahwa inti tidak pecah karena memiliki gaya tarik. Gaya tarik sehingga menimbulkan energi tarik itu sendiri. Dan energi ikat. Kan di dalam inti atom itu tidak hanya terdapat proton, tetapi memiliki juga neutron di sela-sela proton tersebut, sehingga adanya gaya tarik energi ikat itu sendiri. Nah, sebelumnya pasti kita ingin tahu berapa sih massa proton dan neutron di dalam inti tersebut. Nah, misalnya nih kita ketahui bahwa satu massa
satu proton itu kita dapatkan dengan MP misalnya. Terus kita hitung lagi, di dalamnya ada proton dan neutron, maka kita hitung massa satu neutron, kita lambankan dengan Mn, atau kita dapat hasilnya dengan Mn. Nah, di dalam inti ini kan tidak terdapat hanya satu neutron atau satu proton saja, sehingga kita ingin mengetahui berapa banyak sih massa total proton dan neutron itu. Nah, kita mencarikan massa total proton. Pembahasan sebelumnya kan proton itu berarti Z, banyaknya proton dikali dengan massa satu proton itu atau MP, massa satu proton tersebut. Nah, jika kita ingin menghitung massa total neutron, maka kita menggunakan persamaan banyaknya neutron dikali dengan massa satu neutron itu sendiri, atau Mn. Nah, jika kedua persamaan ini kita jumlahkan, maka inilah yang disebut dengan massa total inti atau massa nuklea. Massa inti, dimana jika kita gabungkan berarti banyaknya proton dikali dengan massa satu proton ditambah dengan banyaknya neutron dikali dengan massa satu neutron. Nah, timbul pertanyaan, apa hubungan dengan massa inti dengan energi ikat itu sendiri? Misalkan kita memiliki massa neutronnya itu 1,5 kg. Sedangkan yang kita ketahui bahwa massa inti atau massa realnya itu sebesar 1 kg saja. Nah, di sini ada perbedaan 0,5 kg. 0,5 kg ini merupakan defek massa. Nah, kenapa ternyata inti atom itu mengadakan defek massa? Karena defek massa inilah yang berubah menjadi gaya ikat, sehingga ternyata massa nukleida itu lebih besar daripada massa inti sendiri, sehingga delta M atau defek massa itu dapat dirumuskan dengan massa inti dikurang dengan massa nuklea. Nah, sehingga energi ikat itu ternyata berasal dari massa yang defek massa tadi itu, sesuai dengan pernyataan Einstein juga, sehingga I sama dengan delta M dikali dengan C kuadrat. C kuadrat merupakan percepatan cahaya dengan nilai 3 kali 10 pangkat 8. Nah, dengan menggunakan rumus ini berarti C itu memiliki satuan joule, karena dia berupa energi, berarti satuan dari delta M adalah kilogram. Tetapi persamaan ini juga dapat kita ubah dengan cara energi ikat itu sama dengan delta M atau defek massa dikali dengan 931 MeV. Nah, ketika kita menggunakan satuan MeV, otomatis satuan defek massanya ini berubah menjadi SMA. Nah, apa itu SMA? SMA adalah satuan massa atom, atau di dalam bahasa Inggris itu dikatakan AMU atau atom massa unit dengan simbol U besar. Nah, apa sih perbedaannya kita menggunakan rumus yang di atas dengan rumus yang di bawah ini? Sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja kita menggunakan satuan saja yang membedakannya, karena
ketika kita menghitung dengan cara ini, otomatis cahaya ini dikuadratkan lagi sehingga nilainya akan menghasilkan 9 kali 10 pangkat 18, sehingga kan angkanya lebih banyak. Jadi kita menggunakan satuan MEV dengan cara saja mengalihkan dengan 931. Baik, demikian pemaparan materi yang sempat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.